稣让我们信念接近自己，感谢圣灵在心中引导我和你，在主里把最好的祝福送给你。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成就你到高地，新的一年天天喜乐满溢，新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年你要纵横走遍这地，有信心的你一定看到奇迹。感谢天父让我们今相聚，感谢耶稣让我们信念接近自己，感谢圣灵在心中引导我和你，在主里把最好的祝福送给你。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成就你到高地，新的一年天天喜乐满溢，新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年你要纵横走遍这地，有信心的你一定看到奇迹。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成就你到高地，新的一年天天喜乐满溢，新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年你要纵横走遍这地，有信心的你一定看到奇迹，有信心的你一定看到奇迹。Ya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk paduan suara Kaleb ya yang sudah boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu. Jikalau hari ini kami boleh kembali ke dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan Kau yang bukakan setiap hati kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, kita sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama kembali lagi. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema yaitu pikiran yang dipelihara oleh damai sejahtera dari Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada tahun 2024 terjadi sebuah peristiwa yang sangat miris di Padang, Sumatera Barat. Saudara, dikisahkan ada seorang siswi SD bernama Aldelia Rahma. Ia meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di sekolahnya SDN 10 4 Aur Malintang. Saudara, apa yang membuat hal ini menjadi tragis? Saudara, sekolah itu bukan tidak memiliki alat pemadam kebakaran. Tetapi sekolah itu sesungguhnya sudah diperlengkapi. Saudara, guru-guru pun tahu di mana letak daripada alat pemadam kebakaran. Akan tetapi yang menjadi miris ketika kebakaran itu terjadi, guru-guru tidak menggunakannya. Sehingga akhirnya Aldelia ini harus meninggal dunia. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita pun demikian. Kita tahu harus kemana mencari pertolongan ketika hidup kita dilanda dengan kekhawatiran. Tapi sangat disayangkan saudara, ketika kekhawatiran itu melanda pikiran kita, kita justru seringkali tidak datang kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu satu-satunya sumber damai sejati, tetapi kita justru mencari pertolongan kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Sehingga seharusnya api kecil kekhawatiran itu bisa diredam atau dipadamkan. Tetapi karena kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan walaupun kita tahu hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Sehingga api itu kian lama makin membesar. Sehingga kekhawatiran akhirnya menghancurkan kita dan membuat kita akhirnya tenggelam di dalamnya. Karena itu hari ini kita kembali lagi. Bagaimana melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan. Sebagai orang percaya di tengah segala kekhawatiran pergumulan kita. Bagaimana kita seharusnya datang kepada Tuhan. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena itu ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah di tengah kekhawatiran kita seharusnya membawa itu semua kepada Allah yang berdaulat di dalam doa. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, maka jemaat pada saat itu menghadapi dua tantangan saudara. Satu, tantangan dari eksternal, tantangan dari luar. Dan yang kedua adalah tantangan dari dalam jemaat itu sendiri. Saudara, dari tekanan eksternal apa yang terjadi? Bahwa jemaat pada saat itu karena mereka di bawah pemerintahan Romawi, mereka mengalami penganiayaan yang hebat akan imannya kepada Tuhan. Dan selain itu mereka pun hidup di dalam garis kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 8. Jelas sekali jemaat Filipi dikatakan jemaat yang miskin tetapi dia kaya di dalam Tuhan. Karena dia punya hati untuk memberi. Dan juga tidak hanya berhenti di situ. Bahwa tantangan di luar adalah adanya pengaruh stoikisme. Saudara, tidak berhenti pada saat itu, tetapi juga ada tantangan dari dalam seperti yang saya nyatakan sebelumnya. Saudara, kalau kita baca di ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan ada dua pemimpin luar biasa yang bernama Yuria dan Sintike. Tetapi sayangnya mereka justru berkonflik satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Saudara, dengan kondisi-kondisi ini sangat wajar
Jemaat pada saat itu mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Karena itu di tengah kondisi demikian Paulus berkata di ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kata khawatir di sini menggunakan kata merimnate dari akar kata kerja merimnao dalam bahasa Yunani. Hal ini merujuk kepada kondisi pikiran yang ditarik berbagai arah yang berbeda sehingga pikirannya terbagi-bagi, terpecah-pecah sehingga mengakibatkan kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Saudara, dalam bagian ini Paulus sedang tidak berbicara bahwa kamu tidak perlu lagi peduli dengan masalahmu. Bukan itu, saudara ya. Tetapi di dalam bagian ini ketika Paulus berkata janganlah kamu khawatir. Ini justru Paulus hendak menyatakan di tengah kekhawatiran seharusnya bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika hal ini terjadi maka seperti yang saya katakan ada pandangan atau pengaruh stoikisme. Para pandangan yang menganut hal ini, mereka seperti Seneca, Epictetus mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai ataraksia, yaitu ketenangan batin yang tidak tergoyahkan, dan apatheia, yaitu ketiadaan penderitaan emosional. Jadi bagi mereka yang menganut pandangan ini, mereka berkata bahwa kecemasan atau kekhawatiran itu seringkali timbul dari keinginan yang salah terhadap hal-hal yang ada di luar kendali kita. Jadi untuk menghilangkan kecemasan, menghilangkan kekhawatiran itu, maka dengan kekuatan diri kita tidak boleh memikirkan atau menginginkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan kata lain, untuk mengatasi kekhawatiran bagi kalangan stoikisme, yaitu bergantung pada kekuatan diri. Bagaimana kita dengan positivisme di dalam pikiran kita untuk kita tidak menginginkan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus menyatakan sebuah hal yang sangat kontradiksi dengan pengajaran stoikisme. Bagi Paulus tidak mungkin apabila manusia dengan kekuatannya sendiri bisa mengatasi kekhawatiran. Kenapa saudara? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sulit sekali bagi manusia untuk melawan kedagingannya sendiri. Karena itu Paulus berkata di dalam bagian ini, di tengah segala kekhawatiran justru kamu harus mengalihkan pandanganmu. Engkau harus mengalihkan fokusmu dari diri sendiri kepada Allah sang sumber damai sejati itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu di dalam bagian ini Paulus berkata bahwa kedamaian sesungguhnya tidak bisa kita dapatkan dari kemandirian rasional manusia. Tetapi hanya dapat ditemukan di dalam persekutuan relasional di dalam Tuhan. Karena itu Paulus memberikan tips saudara di dalam bagian ini. Bagaimana kita bisa mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada Allah. Yaitu melalui 3 hal. Yaitu doa, permohonan dan juga ucapan syukur. Saudara, meskipun di dalam bahasa asli yang menggunakan 3 istilah. Tetapi sesungguhnya 3 bagian ini adalah bagian yang sangat kait-mengait di dalamnya. Menjadi satu kesatuan saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah doa. Saudara, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata froseuche, yaitu menekankan elemen penyembahan dan devosi. Artinya saudara, orang percaya harus kembali memfokuskan kepada Tuhan. Siapa yang ia sembah saat ini. Orang percaya harus kembali dikalibrasi tentang siapa Allah yang ia sembah. Saudara, kalau kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam doa ini kita harus tahu kepada siapa kita menyembah. Itu menjadi bagian yang sangat penting, kita mengetahui pribadi yang kita sembah. Ketika kita tahu Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, maka seharusnya
kita tidak perlu khawatir. Saudara, yang kedua, yaitu permohonan. Di dalam kata aslinya menggunakan kata desis. Saudara, doa adalah sebuah kebutuhan. Hal ini ingin menunjukkan sebuah ekspresi ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan kata lain, bagian ini ingin mengingatkan bahwa ada sebuah kesadaran atau pengakuan akan ketidakberdayaan kita di dalam mengatasi persoalan kita. Saudara, bagian ini tentunya menjadi counter atas pandangan stoikisme. Kalau stoikisme jelas sekali bahwa itu pusatnya pada diri, pada kekuatan diri. Seakan-akan kita merasa sebagai manusia kita mampu mengatasi segala persoalan hidup ini. Tetapi justru di dalam bagian ini Paulus mengingatkan di dalam bagian permohonan. Justru ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita itu membutuhkan Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang seharusnya sebagai orang percaya di tengah kekhawatiran menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dan kita perlu dia karena kita tahu kita tidak mampu mengatasi persoalan kita. Jadi bagian ini seharusnya kita menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah ucapan syukur. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata meta eukaristias. Saudara, seorang yang bernama Gerard Hawthorne di dalam tafsiran WBC, saudara, menegaskan bahwa ucapan syukur adalah elemen yang sangat penting untuk membedakan doa orang percaya dari sekedar keluhan semata. Dalam hal ini ucapan syukur merupakan tanda pengakuan dari seorang yang telah merasakan kasih karunia Allah. Maksudnya apa, saudara? Saudara, ketika kita sadar kita telah mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah keselamatan, seharusnya menjadikan kita percaya bahwa sekalipun doa kita mungkin belum dijawab, tapi kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena kasih karunia itu sudah kita terima terlebih dahulu. Jadi ketika kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu menyatakan sebuah iman kita. Bahwa sekalipun penderitaan pergumulan yang kita hadapi saat ini belum selesai. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan bahkan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bahkan kita kalau melihat bagaimana di tengah keberdosaan manusia, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan dia menyatakan karya keselamatannya dengan nubuatan Yesus Kristus datang dan itu digenapi. Artinya bahwa rencana Tuhan, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tidak pernah meleset, saudara. Bahkan di tengah pergumulan Tuhan bisa mengubah itu semua untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengucap syukur, itu sesungguhnya adalah sebuah pengakuan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan pasti jawabannya itu yang terbaik buatku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu di dalam bagian ini kita diingatkan kembali bagaimana di tengah kekhawatiran seharusnya orang percaya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon dan mengucap syukur. Sehingga kita memperoleh damai yang sejati yang daripada Tuhan. Saudara, tapi kalau kita mau jujur, berapa sering di tengah kekhawatiran melanda, kita justru melupakan kasih karunia Tuhan. Bukankah sering kali, saudara, di tengah pergumulan kita justru ragu akan pemeliharaan Tuhan. Saudara, tetapi di dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan begitu mengasihi kita. Karena sebelum kita mengasihi dia, ia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Karena itu John MacArthur, dia berkata demikian. Kekhawatiran sesungguhnya adalah tindakan dosa yang mengabaikan pemeliharaan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Karena itu untuk mengatasi kekhawatiran, maka kita harus kembali kepada sebuah pengakuan
bahwa Allah itu berdaulat. Tidak ada satu apapun yang bisa terjadi di dalam dunia ini dan di dalam hidup kita tanpa seizin Allah. Sehingga ketika itu diizinkan dalam hidup kita, percayalah ada rancangan Tuhan yang terbaik. Sekalipun saat ini kita belum melihat, tetapi biarlah mata iman kita percaya bahwa Tuhan yang baik itu, yang tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi apapun, Dia adalah Allah yang baik itu pada dasarnya dan tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana di tengah kekhawatiran, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Yang kedua adalah menjaga pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita sekarang memperhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan kata memelihara di dalam bahasa aslinya menggunakan kata frorese dalam bentuk future aktif indikatif dari kata froreo, yang artinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai mengawal atau menjaga. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kalau kita melihat konteksnya, maka ketika Paulus menggunakan kata frorese atau froreo di dalam bagian ini adalah berkaitan dengan kondisi militer pada saat itu. Saudara, kota Filipi bukanlah sekedar kota biasa di Makedonia, bukan saudara. Tapi kota Filipi adalah sebuah kota yang merupakan koloni Romawi yang sangat presisius. Saudara, penduduknya memiliki hak khusus yaitu ius italicum yang memberikan mereka status kewarganegaraan Romawi yang setara dengan mereka yang tinggal di Italia. Jadi mereka dibebaskan dari pajak dan memiliki hak kepemilikan tanah. Saudara, tidak berhenti di situ. Mereka pun karena mereka adalah kota koloni Romawi, maka kota itu dijaga ketat oleh tentara-tentara pensiunan atau veteran. Mereka dijaga dengan sedemikian rupa supaya tidak ada terjadi serangan-serangan yang menghancurkan kota itu. Jadi kota ini sangat terkenal dengan yang namanya Pax Romawi atau Pax Romana atau damai Romawi, saudara. Yaitu adanya perlindungan dari pemerintahan Romawi menjaga kota itu. Saudara, bisa kita simpulkan bahwa kota ini adalah kota yang sangat damai secara manusia. Karena banyak tentara yang menjaganya. Tetapi di dalam bagian ini justru Rasul Paulus, dia mengcounter bahwa damai yang diberikan Romawi itu sifatnya sementara dan tidak kekal. Ketika kekuatan tentara itu melemah, maka goncanglah penduduk di situ. Ketika kekuatan itu tidak lagi bertahan, maka hancurlah kota itu. Karena itu Paulus mengingatkan mereka bahwa yang harus dikejar bukanlah itu. Jangan kau meletakkan kedamaianmu kepada damai Romawi. Jangan kau meletakkan rasa amanmu kepada kekuatan fisik atau kekuatan militer. Tetapi letakkanlah rasa amanmu hanya di dalam Kristus yang kekal itu. Yang tidak pernah goyah apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Paulus menyatakan ini, apakah dia cuma sekedar berkhotbah dengan omong kosong? Tidak, saudara. Saudara, ketika dia berbicara di dalam bagian ini, dia justru sedang di dalam tahanan penjara. Dia sedang menunggu hukuman mati, saudara. Bayangkan saudara, seseorang yang di dalam penjara, di dalam tekanan yang luar biasa, dijaga ketat oleh orang-orang supaya dia tidak kabur. Dia tidak punya kebebasan lagi, hidup di dalam dinginnya penjara itu. Tetapi dia justru berkata bahwa jangan pernah kita letakkan rasa aman kita kepada kekuatan militer atau kekuatan fisik. Tetapi letakkanlah di dalam Kristus. Saudara, akan lebih mudah bagi Rasul Paulus sesungguhnya meninggalkan Kristus. Kenapa saya katakan? Saudara, kalau kita ingat, Paulus sebelum dia menjadi Paulus, sebelum menjadi pengikut Kristus, dia adalah Saulus. Dia adalah orang yang terpandang punya kedudukan yang luar biasa dan dia warga negara Romawi. Jadi bisa dikatakan lebih mudah bagi dia untuk meninggalkan Kristus. Karena lebih nyaman, gak perlu dipenjara.
hidup dengan bebas, dihormati, dihargai. Bukankah itu yang dicari oleh dunia ini? Tetapi di dalam bagian ini, dia tidak sama sekali mengejar keamanan daripada dunia. Tetapi dia tetap setia mengikuti Yesus bahkan di tengah penderitaan yang dia alami. Mengapa saudara? Karena anugerah keselamatan yang telah ia terima itu telah mengubah cara pandangnya. Yang dulunya dia hanya berpikir tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Sejak berjumpa dengan Kristus, hidupnya itu diarahkan sepenuhnya untuk pengenalan akan Tuhan. Dia mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Karena itu di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dia berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kenapa Paulus bisa sampai di dalam statement ini? Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang lain dia katakan aku yang paling hina daripada segalanya. Dia sadar dia bukan orang yang layak. Dia orang yang berdosa, paling berdosa. Kalau dia bisa mendapatkan keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tidak pantas dia dapat itu. Tapi Tuhan. Sehingga bagi dia yang paling berharga sejak hari itu hanyalah Kristus. Pertanyaan saya hari ini. Bukankah saya dan engkau adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang daripada Tuhan? Adakah engkau menyadari ketidaklayakanmu di hadapan Tuhan? Atau engkau dengan bangga, engkau berkata, akuilah yang sepantasnya memang diselamatkan. Saudara, jikalau kita masih berpikir dengan kerangka demikian, maka wajar sekali kita tidak pernah bisa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Tetapi ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, tetapi kita mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, kita akhirnya menghargai bahwa Tuhan satu-satunya hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Yang lain boleh hilang, yang lain boleh lepas dari genggaman. Tetapi Kristus itu hal yang utama di dalam hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, di dalam ayat 13 sampai 14 di dalam pasal 3, Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Artinya bagi Paulus, segala sesuatu yang dia raih itu akan sia-sia jikalau tidak ada Kristus di dalamnya. Pertanyaannya, adakah engkau dan saya memiliki iman yang demikian? Cukup bagiku hanya Kristus. Saudara, di tengah segala kekhawatiran, marilah kita memiliki iman yang demikian. Bagian firman Tuhan ini pun tentunya sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, perhatikan kalimat semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, kalau kita mau jujur, manusia di dalam dunia modern ini cenderung membangun identitas dan keamanan kita di atas fondasi yang sangat rapuh. Seperti karir, kesehatan, hubungan keluarga, materi dan sebagainya. Saudara, jikalau kita terus menerus hanya mengandalkan hal ini, suatu saat ketika itu lepas dari genggaman kita,
maka kita akan goncang dan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan berita belakangan ini, itu sangat rame, saudara. Banyak orang kehilangan ratusan miliar. Bahkan ada yang kehilangan 1 T. Karena main kripto. Betul saudara? Kita kalau lihat berita-berita, saudara, apa yang terjadi ketika mereka kehilangan itu? Banyak orang menjadi putus asa dan bahkan ada orang yang menjadi gila. Saudara, ini menjadi sebuah fakta. Ketika kita meletakkan andalan kita hanya kepada materi. Ketika materi itu hilang, ketika materi itu sudah tidak ada, goncang iman kita. Mungkin kita berkata, saya tidak meletakkan di dalam materi. Tapi mungkin ada di antara kita meletakkan kepada pasangan kita. Saudara, hari ini mungkin engkau datang bersama pasanganmu. Siapa yang bisa jamin 10 tahun ke depan engkau masih bergandengan dengan pasangan? Ada begitu banyak orang yang dari awal mengatakan aku mencintaimu. 5 tahun pernikahan langsung bercerai dan membenci pasangannya. Saudara, mungkin ada di antara kita juga berkata, andalanku bukan pasangan tapi anakku. Saudara, berapa banyak dari kita ketika kita mendidik, merawat anak-anak kita sampai besar. Dan akhirnya mereka melupakan kita. Kita menjadi pahit dan kecewa, bukan? Karena andalan kita adalah anak-anak kita. Saudara, apapun yang engkau andalkan hari ini, jikalau itu semua bersifat lahiriah, bersifat sementara, maka ketika itu tidak ada di dalam genggamanmu, engkau akan kehilangan harapan dan putus asa. Tetapi ketika engkau meletakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selamanya, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia akan memegang kontrol hidupmu dan engkau tidak perlu takut. Karena itu di dalam bagian ini dikatakan lebih lanjut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saudara, kata carilah di dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata CTT dalam bentuk present imperatif. Yang artinya mencari itu bukan cuma satu kali, saudara. Tetapi terus menerus kita mencari Allah. Artinya ini berbicara mengenai hubungan bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Bukan ketika kita kepentok masalah kita baru cari Tuhan, no. Tapi bagaimana kita terus rindu bergaul dengan Tuhan, mencari kebenarannya. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Hidup terus berelasi dengan Tuhan. Itulah yang memampukan kita melewati pergumulan demi pergumulan. Tapi bukankah kalau kita mau jujur, sering kali yang terjadi. Ketika kita udah melakukan begitu banyak cara, mencari solusi ke kanan, ke kiri. Ketika sudah tidak bisa, baru Tuhanlah yang terakhir yang kita cari. Padahal sebagai orang percaya, harusnya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ketika masalah terjadi, ketika pergumulan ada, bahkan ketika kekhawatiran itu ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Seharusnya kita datang kepada Tuhan melalui doa, permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menjanjikan di ayat 7b. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, memelihara dan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, dengan kata lain, persatuan dengan Kristus memastikan bahwa kita memiliki akses ke semua kekayaan rahmat-Nya, termasuk damai sejahteranya. Saudara, karena itu Tim Keller berkata demikian, saudara. Ketika kita mengenal Kristus, saudara, seharusnya kita melakukan pemikiran yang teliti, logisomai terhadap kebenaran Injil. Yaitu memikirkan implikasi dari kasih Allah yang tidak berubah. Sampai hal itu meresap di dalam hati kita. Artinya, mudahnya saudara, jangan kita membaca firman Tuhan hanya sekedar memenuhi otak kita.
Jangan sekedar memenuhi pengetahuan kita. Tetapi harusnya firman Tuhan itu kita hidupi, kita nyatakan, kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kedamaian bukanlah hasil dari pengosongan pikiran. Saudara, ada banyak di dalam dunia modern ini yang mengajarkan untuk dapat ketenangan, kedamaian, meditasi, kosongkan pikiranmu. Itu bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan. Justru untuk mendapatkan kedamaian, kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan akan sebuah fakta, realitas, kasih Kristus lebih besar dari segala permasalahan kita. Bahkan lebih besar dari kegagalan kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi, bahwa kedamaian itu seharusnya kita dapatkan karena saudara, kita mengisi pikiran kita dari kebenaran firman Tuhan yang menyatakan betapa besar kasih Allah itu. Dan itulah yang harusnya mendrive kita di tengah segala kekhawatiran. Bahwa kita tetap percaya bahwa kasih Allah jauh melampaui dari segala apapun yang bisa kita pikirkan. Namun seringkali di tengah pergumulan kita dibutakan oleh permasalahan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat kuasa Allah. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah pergumulan yang kita alami. Saudara, seringkali penderitaan membuat kita menutup mata atas sebuah kebenaran bahwa Kristus yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Saudara, ketika kita membaca Alkitab dari awal sampai akhir, itu berbicara mengenai kasih Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan di tengah pemberontakan umat, Allah tetap mengasihi saya dan saudara. Dan itu telah dibuktikan ketika dia naik ke atas kayu salib. Dia menebus saya dan saudara. Saudara, seharusnya itu menjadi bagian yang selalu kita ingat. Dan itu menjadi bagian yang cukup. Di tengah segala permasalahan hidup, kita memandang kepada dia. Yang tidak mungkin ketika dia sudah memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Dia akan biarkan, dia akan tinggalkan kita. Itu sebuah kemustahilan. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, saya percaya kita sebagian besar mengenal siapa itu C.S. Lewis. Saudara, C.S. Lewis adalah seorang teolog yang terkenal. Dia penulis buku yang luar biasa telah memberkati begitu banyak orang. Saudara, di tahun 1960 ia harus menerima kenyataan pahit. Bagaimana ia harus kehilangan istrinya yang sangat dicintainya yang bernama Joy karena menderita kanker tulang. Saudara, di tengah grievingnya, di tengah masa dukanya, saudara, dia mengalami titik terendah di dalam hidupnya hingga dia berkata demikian di dalam tulisannya. Ia menggambarkan Allah seperti seorang yang sedang menutup pintu dan mematikan lampu ketika ia mengetuk. Bahkan dia berkata, ketika ia kehilangan istrinya, dia tidak hanya kehilangan istrinya. Di momen yang bersamaan, dia kehilangan rasa aman rohani yang selama ini ia pegang. Bahkan dia berkata di dalam tulisannya, di tengah duka yang mendalam, ia menjadi takut. Takut apa, saudara? Dia takut Allah yang selama ini dia beritakan. Allah selama ini yang dia sampaikan lewat tulisan-tulisannya. Bukanlah Allah yang baik. Sehingga dia berkata, di dalam tulisannya dia bertanya, is God a bad God? Saudara, di dalam pergumulannya, dia sempat ragu. Imannya patah. Tetapi kemudian dia kembali mencari Tuhan. Dia bergumul di dalam doa-doanya. Dan dia menemukan, sekalipun dia kehilangan istrinya, tetap dia tidak mampu berkata,
bahwa Allah itu jahat. Karena kasih Allah yang begitu besar tidak mampu membuat ia menyangkali hal itu. Dukanya sempat membuat ia buta akan siapa Allah. Tetapi kebenaran siapakah Allah itu mengembalikan dia bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan apa yang ia inginkan, apa yang dia harapkan dari versi Allah yang dia inginkan. Sehingga dia berkata, I need Christ, not something that resemble him. Artinya, aku membutuhkan Kristus, bukan sesuatu yang menyerupainya. Saudara, seringkali di dalam pergumulan kita memaksakan ide tentang Allah, versi Allah tentang Allah itu sendiri dari versi kita. Bukan versi Allah itu sendiri. Bukan dari kebenaran firman Tuhan, bukan. Ketika kita merasa Tuhan itu jahat, lalu kita dengan keluar statement, Allah itu jahat. Karena semua berdasarkan dari pengalaman kita. Seharusnya bukan pengalaman yang mendrive kita melihat siapa Allah. Tapi harusnya kebenaran tentang Allah itu mendrive ketika kita mengalami masa sulit. Masa-masa yang begitu bergumul. Meneguhkan kita lagi bahwa apapun yang terjadi, tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkanku. Bahkan di tengah hal-hal yang buruk sekalipun, kita percaya bahwa Allah mampu mengubah itu semua menjadi sebuah kebaikan di dalam hidup kita. Itu akan terjadi ketika engkau punya relasi yang dekat dan engkau mengejar pengenalan akan Tuhan. Bukan engkau mengejar versi Allah di dalam dirimu. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saat ini kita mengalami begitu banyak kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran kita bukan kehilangan orang yang kita kasih. Tapi mungkin saat ini kita khawatir ada begitu banyak hutang atau cicilan yang sampai hari ini kita kerja mati-matian belum juga lunas. Atau mungkin kita khawatir akan masa depan anak-anak kita. Atau kita khawatir dengan pernikahan kita karena sehari-hari kita berantem terus dengan pasangan kita. Saudara, apapun kekhawatiran engkau dan saya, tidak bisa menutup sebuah kebenaran bahwa Allah tetap mengasihi saya dan saudara. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan bahkan Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Jikalau engkau hari ini masih bisa berdiri tegak, kau masih diberikan kesehatan, itu pun karena kasih pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan, membuat khotbah ini pun bukan hal yang mudah bagi saya. Bahkan setiap saya baca berkali-kali ayat ini, saya ketawa sinis. Karena saya di dalam belakangan ini mengalami begitu banyak kekhawatiran. Saya berkata, klise banget ya Tuhan. Ayat ini mudah dikhotbahkan, tidak mudah dihidupi. Tapi saudara, di tengah pergumulan saya, Tuhan mengingatkan saya sebuah lagu ini yang berjudul Kau Tetap Allah. Saudara, ketika lagu ini mengalun, ketika saya menemani saya membuat khotbah, saya hanya bisa meneteskan air mata. Karena berapa kali pun saya menyangkali bahwa Dia adalah Allah yang baik. Itu tidak sanggup, saudara. Ketika saya mau berkata, Engkau adalah Allah yang jahat. Kau tidak peduli hidupku. Sulit saya menyangkali.
bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Karena saya bisa berdiri sampai hari ini, bahkan saya dimampukan untuk berkhotbah, bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan saya, tapi semata-mata karena ada kuasa Tuhan yang menolong saya. Hamba yang tidak berguna ini, bahkan hamba yang terus-menerus meragukan kasih Allah. Tapi justru hamba yang demikian, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga mau tidak mau, saya harus berkata, apapun terjadi dalam hidupku, Kau tetaplah Allah yang mengasihi hamba-Mu ini. Bahkan ketika hamba-Mu belum melihat jawabannya, hamba-Mu mau belajar percaya bahwa ada rancangan yang terbaik dalam hidup hamba-Mu. Saudara, saya berharap pujian ini pun boleh memberkati kita bersama. Biarlah kita mengimani kondisi apapun hari ini Engkau hadir. Biarlah kita mau belajar bahwa Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Kita ulang lagi. Oh Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saat ini saya rindu masing-masing kita, di tengah segala kekhawatiran pergumulan kita datang di hadapan Tuhan. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mohon anugerahnya. Jikalau hari ini ditemui kita khawatir, bahkan kita ragu, mohon anugerah Tuhan untuk kita boleh kembali dikuatkan, diteguhkan. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, melewati segala musim kehidupan kita. Dan jikalau ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hal-hal yang lain, serahkanlah segalanya di hadapan Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyadari keterbatasan kami. Seringkali kami mencurigai Tuhan. Ketika ada begitu banyak pergumulan datang, penderitaan yang bertubi-tubi, kami merasa bahwa Tuhan telah menutup pintu. Tetapi sesungguhnya kamilah yang menjauh daripada Engkau. Karena itu kami mohon dengan anugerah-Mu Tuhan, tolong kami. Biarlah kami belajar mengenal Engkau bukan lewat versi kami,
Tetapi apa yang dinyatakan firman Tuhan itulah yang kami pegang. Bahwa tak pernah sekalipun kau tinggalkan kami. Dan bahkan kau adalah Allah yang tetap adalah Allah itu sendiri. Kau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekali lagi angkat, ku sembah Engkau Tuhan. Biarlah menjadi komitmen terakhir kita.